Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Amrian dengan NIM 67011847077. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas besar pemrograman basis data dengan judul proyek aplikasi jasa penjahitan berbasis website pada perusahaan shipping Milan Utama Taylor. Deskripsi aplikasi jasa penjahitan berbasis web pada perusahaan shipping Milan Utama Taylor. Aplikasi layanan shipping Milan Utama Taylor berbasis website berfungsi untuk mempermudah pelanggan melakukan transaksi tanpa harus datang ke tempat dan juga dapat menghemat waktu. Aplikasi ini juga dapat meminimalisir kesalahan pada pencatatan orderan pelanggan karena sudah dilakukan dengan sistem otomatis. Dalam aplikasi ini terdapat halaman admin untuk mengelola data order dan customer. User yang tidak memiliki akun tetap dapat mengakses tampilan user dalam aplikasi web ini. Namun, jika ingin melakukan order, maka user harus melakukan registrasi akun atau login terlebih dahulu. Berikut merupakan IRD dari aplikasi jasa penjahitan Milan Utama Taylor. Dalam IRD ini terdapat beberapa tabel, yaitu riwayat user, pesanan, material, dan kategori. User yang akunnya telah di-delete oleh admin memiliki riwayat user yang terdapat nama user, tanggal ubah, dan status. Maka di dalam riwayat user itu, status user sudah tidak aktif. User yang masih aktif dapat melakukan beberapa pesanan. Dalam tabel user sendiri terdapat primary key, yaitu ID user, dan juga beberapa seperti username user, password user, dan nama user. User dapat melakukan beberapa pesanan. Di dalam tabel pesanan terdapat primary key, ID pesanan, dan nama customer, total harga, alamat customer, dan nomor telepon. Di dalam pesanan sendiri terdapat beberapa material. Dalam tabel material terdapat primary key, ID material, dan juga terdapat nama material, harga material, dan gambar material. Satu material dapat dibagi dalam beberapa kategori. Dalam tabel kategori terdapat primary key, ID kategori, dan juga beberapa gambar kategori, harga kategori, dan nama kategori. Berikut merupakan use case dari aplikasi shipping Milan Utama Taylor. Dalam use case ini terdapat 3 aktor, yaitu admin, member atau customer, dan juga user. User yang belum memiliki akun tetap dapat mengakses aplikasi web tersebut. Dapat mengakses tampilan user dan melihat referensi busana. Namun, jika user ingin melakukan pemesanan busana, ia harus registrasi dulu atau membuat akun atau login sebagai member atau customer. Maka dari itu, member atau customer dapat memesan busana, namun harus melakukan login terlebih dahulu. Dalam aktor admin dapat melakukan kelola data orderan, kelola data user, dan update referensi. Itu semua dapat dilakukan jika login terlebih dahulu sebagai admin dan dapat mengelola data di dalam halaman admin. Berikut merupakan tabel relasi. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa tabel, yaitu riwayat user, material, admin, pesanan, kategori, dan user. Berikut merupakan start prosedur untuk mencari data riwayat user. Di sini saya membuat prosedur dengan nama riwayat user. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara create or replace prosedur riwayat user, begin, select, kita ambil ID user, nama user, tanggal ubah, function riwayat user yang tadi sudah saya buat, dan diambil ID user sebagai status dari riwayat user. Lalu end. Cara memanggilnya yaitu call riwayat user atau nama prosedurnya. Maka di sini terdapat ID user, nama user, tanggal ubah, dan status user yang sudah di-delete oleh admin. Maka statusnya berubah menjadi tidak aktif.
Nah, di sini terdapat function untuk mencari status riwayat user. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara create or replace function, lalu nama fungsinya riwayat user dengan parameter id int return varchar 255. Deterministic begin declare status varchar 255, declare hasil varchar 255. Select if maksudnya adalah jika tanggal ubah is not null, benar, salah. Into status dari riwayat user di mana ID user merupakan ID. Jika status benar, maka hasilnya tidak aktif. Jika hasilnya tidak aktif juga, maka lalu di end. Lalu di sini kita panggil return hasilnya dan end. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggil function adalah dengan select nama fungsinya. Fungsinya tadi namanya riwayat user dan ini range-nya apa yang mau kita cari, yaitu adalah misalnya ID 20. ID-nya berapa yang kita mau cari, ini terserah. Kalau saya di sini memanggilnya ID 20. Dan ini merupakan trigger dalam aplikasi Shipping dan Automata. Trigger ini untuk melakukan update, delete, insert data riwayat user. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara delimiter / create or replace trigger after user delete on user for each row begin insert into riwayat user. Set nama user alt sama dengan alt nama user. ID user alt ID user. Status alt status. Tanggal ubah no. End. Tanggal ubah di sini maksudnya adalah kapan adminnya mendelete akun user tersebut. Dan status tersebut diambil dari ini, alt status. Dan juga ID usernya diambil dari alt status. Jadi bagaimana statusnya itu bisa tidak aktif? Karena diambil oleh koordinat alt itu. Ini merupakan kursor untuk memanggil laporan data pesanan. Bagaimana cara membuatnya? Delimiter, create or replace prosedur, kursor pesanan. Ini diambil dari nama prosedur. Begin, declare, kita ambil nama alamat pesanan faktor default. Declare hasil text default. Declare selesai jumlah total yang default. Declare DL kursor for select nama customer, alamat customer, pesanan, jumlah pesanan, total harga, from pesanan. Declare continue handler for not found. Set selesai 1, set hasil concat hasil. Di sini kita memakai RPAD agar rapi. Lalu open, coba loop. Di sini dilakukan perulangan. Jika selesai 1, maka flip. Coba and if yang ini diselesaikan. Fetch into nama alamat pesanan jumlah total. Set hasil. Hasilnya di sini kita bisa concat dengan RPAD. Lalu end loop atau artinya selesaikan perulangan, lalu tutup, select hasil, dan end. Di sini akan menampilkan hasil seperti ini. Untuk memanggil kursor sendiri, kita dapat mengetik call kursor pesanan atau call nama prosedurnya. Nah, di sini kita akan coba mengetes apakah codingan ini benar-benar berjalan atau tidak. Di sini saya sudah mencatat di notepad. Mari kita coba. Apakah ini berjalan dengan benar? Kita nyalakan dulu SQL-nya. Di sini saya nama database-nya DB pesanan. Nah, di sini kita sudah membuat codingan yang tadi, tinggal kita copy paste saja. Kita coba. Nah, di sini query oke. Lalu kita coba panggil triggernya.
Apakah sama hasilnya? Nah, di sini. Lalu kita coba select from riwayat user. Nah, di sini terdapat user-user yang telah di-delete oleh admin. Lalu kita coba yang function. Nah, di sini query OK, yang artinya berhasil. Lalu kita coba panggil fungsinya select as riwayat as riwayat user. Di sini kita panggil ID-nya terserah. Di sini saya mau memanggil misalnya 24. Nah, laptopnya nolak. Nah, nolak. Di sini error ya, karena tadi nge-lag ya. Kita coba lagi. Select riwayat user, kita panggil ID-nya 24. Nah, di sini sudah very oke. Riwayat user 24. Ini artinya di mana user yang dipanggil dalam function ini, ID 24 ini sudah tidak aktif atau sudah di-delete oleh admin. Nah, lalu kita coba bikin prosedurnya. Kita coba bikin prosedurnya. Nah, apakah benar? Nah, very oke. Berarti codingannya berhasil. Sekarang kita panggil prosedurnya. Ini sama ya codingannya. Kita panggil dengan cara call nama prosedur. Call nama prosedur. Di sini saya pakai nama prosedurnya riwayat user. Nah, di sini terdapat data-data pengguna yang sudah tidak aktif atau yang sudah di-delete oleh admin. Jadi kalau akunnya sudah di-delete, itu statusnya langsung tidak aktif dan langsung masuk ke data riwayat user. Di sini kita coba membuat kursor pesanan. Apakah berjalan? Nah, di sini codingannya sama. Kursor ini untuk melakukan pemanggilan laporan data pesanan. Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita coba panggil. Cara panggilnya itu mudah dengan cara call, lalu nama kursornya. Nama kursornya itu ini ya, kursor pesanan. Nah, langsung keluar hasilnya seperti ini. Berikut merupakan laporan data-data pesanan yang sudah dikelola oleh admin. Nah, di sini kita coba buktikan apa prosedur, kursor, function, dan trigger tadi masuk ke dalam webnya. Di sini kita akan coba. Di sini kita coba login sebagai admin. Nah, di sini ada data pengguna, di mana admin dapat mengelola akun user, dan jika dihapus, misalnya kita menghapus Tinky Winky, kita hapus. Nah,
maka akan masuk ke riwayat user. Nah, Tinky-Winky dengan ID 22. Dan apakah masuk ke database? Nah, di sini masuk Tinky-Winky yang tadi sudah dihapus. Di sini mengapa statusnya masih aktif? Karena saya memakai codingan old. Jadi kalau memakai codingan old itu hanya hanya memanggil status yang lamanya. Namun jika dipanggil dengan prosedur, itu akan muncul status tidak aktif. Nah, ini contohnya prosedur. Di dalam prosedur ini statusnya bisa tidak aktif. Dan juga penyebab statusnya masih aktif di sini, karena di dalam trigger itu delete-nya nggak bisa pakai new. Tapi kalau dipanggil prosedur bisa ya, jadi statusnya tidak aktif nanti. Seperti yang tadi hasilnya prosedur. Karena di dalam prosedur itu sudah ditaruh function yang kerjanya untuk mengubah status dari aktif menjadi tidak aktif. Jadi seperti itu. Jadi implementasi ke dalam webnya sudah berhasil. Di sini Tinky-Winky sudah dihapus. Kita coba satu lagi. Kita coba hapus John Lennon. Nah, di sini John Lennon belum ada ya. Lalu kita hapus John Lennon. Nah, masuk ini ke John Lennon. Nah, yang ini tadi belum ada John Lennon. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat John Lennon. Baik, mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rara Amrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.